Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi al-'azim sultan. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-karim ar-rasulil amin wa qudwatil mu'minina wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al Al-Qur'ana rabi'a qulubina warhamna bihi waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaa'an wa furqanan wa bayanan wa mau'izatan waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarraquna min ba'dihi tafarraqan maqsuma wa alif baina qulubina fa asbahna bi ni'matika ikhwana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz Suryani, Ustaz Farhan, Ustaz Darso, Ustaz Sufi, Ustaz Ahmad, Ustaz Rahno, para Bapak Ibu guru sekalian, Pak Fauzi Sito Lawan, Bapak Ibu rahimahumullah, 2002 kami merintis SD ini. Saat itu saya tahun ketiga di DPRD Kabupaten Magelang, komisinya E, Komisi Kesra Pendidikan termasuk di dalam. Sebetulnya saya tidak menolong muka saat itu, ceritanya ini saya sedikit cerita. Kenapa? Karena pada saat kami tugas di bidang Kesra dan pendidikan saat itu kami keliling SD-SD di Magelang. Dulu kita kenal hampir setiap desa ada 01, 02 SD-SD kita, SD Indonesia. Saat itu sudah terjadi merger yang 01, 02 digabung. Bukan hanya itu, kelas-kelasnya itu kok menjadi boro-boro penuh gitu. Kami jumpai beberapa sekolah kelas 1, 2, 3 digabung jadi 1, 4, 5 digabung jadi 1. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu cuma 2 kelas. Jumlah gurunya lebih banyak dari jumlah muridnya. Saya menyaksikan langsung, dialog langsung dengan guru-guru. Diskusi kita yang semacam-macam kenapa bisa begitu. Ya konon salah satunya karena saya mungkin program keluarga berencana sukses saat itu mungkin ya. Nah terus kemudian di saat-saat itu kawan-kawan berdatangan. Ya tentunya kita teringat dengan Ustazah Lanjar Syahidah, Allah yarhamha. Kita harus doakan beliau, termasuk juga Ustaz Mulyanto, mudah-mudahan kita semua. Juga ada beberapa siswa angkatan berapa ya. Terus kemudian pada saat itu termasuk Pak Darso, termasuk Pak Fauzi, termasuk yang Bu Hermin yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah kabarnya membaik, sudah bisa dirawat di ruangan, sebelumnya di ruang ICU beberapa hari. Itu yang termasuk yang merintis di awal-awal tahun 2002 kita membentuk atau merumuskan, kemudian akhirnya merintis bersama-sama.
saat itu saya sangat sulit untuk memutuskan iya tidaknya. Kenapa? Ya, kami juga berdekatan dengan SD negeri di sana, yang juga sama mengalami nasib yang sama. Ketika SD di sekeliling kita jumlahnya menyusut murid-muridnya, kalau kita buat SD saat itu kacau balau saya. Tapi desakan luar biasa dari kawan-kawan yang punya tujuan cita-cita tersendiri. Ya sudah, bismillah, dengan segala apa yang bisa kita ada pada saat itu, ya kita tawakal kepada Allah, mohon pertolongannya dan berjalan. Saat itu putra saya, anak saya yang bisa sekolah di situ, anak yang mulai ke 4. Karena nomor 1 Ustaz Ahmad akan Fauza ini sudah selesai SD-nya. Adiknya yang nomor 2 sudah kelas 5 dan belum ada kelas 5 di SD Badrus Salam saat itu. Adiknya yang nomor 3 kelas 4. Jadi kita di luar, anak-anak 2 itu di SD negeri, di Badrus Salam program Al-Qur'annya. Nah, terus berjalan terus, nggak terasa ternyata di angkatan 18 ini cucu saya termasuk yang diwisudakan. Dulu waktu awal anak, terus kemudian sekarang cucu. Pak Rosat kok sudah cucu ya? Nah, saya kira ya ini cucunya, putrinya Ustaz Ahmad akan Fauza dan Ustazah Fadila. Di atas ada lambang yang sudah berubah ya. Awalnya lambang ini kalau ada biru di tengah itu sebetulnya itu aslinya maksudnya badar, bulan purnama, karena Badrus Salam adalah purnama kesejahteraan, keselamatan ya, dan yang sejenis itu. Kemudian ada kolam dan ada melengkung hitam itu. Kalau dari dekat kelihatan ada titik di tengahnya huruf nun. Apa itu? Nun wal qalami wa ma yasturun. Juz berapa? Tadi kenapa saya nggak itu ya? Mohon maaf tadi ya, membuat tegang anak-anakku sekalian. Saya berharap Anda dari segiannya ternyata bisa lebih dulu hafal juz kedua. Tadi saya membedahi yang awal juz kedua. Itu nun wal qalami wa ma yasturun. Ada nun, banyak tafsir menyebutkan itu menyimbolkan tentang Al-Qur'an. Qalam itu ya qalam. Ilmu secara umum. Di situ kita berharap ada isyarat kita membawa isi besar itu. Al-Quran dan ilmu pengetahuan secara umum, sebagaimana nanti yang di dalam surat wa'alal insana ma lam ya'lam, itu juga dalam surat Al-Alaq itu juga disebutkan di sana ya, tentang kalam. Terus kemudian proses berjalan. Dulu kita ada pondoknya khusus anak-anak yang ingin secara khusus mondok, program utamanya Al-Quran. Karena kita meyakini betul, bukan hanya memahami, meyakini betul bahwa Al-Quran menjadi basic, menjadi dasar dari seluruhnya apa yang menyebabkan kita bisa hidup, bukan hanya sekedar hidup tetapi mulia. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan bahwa Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan derajat kaum yang lain ya juga karena sebab Al-Quran. Yang satu dinaikkan karena dia memuliakan Al-Quran, dia menjunjung tinggi Al-Quran, dan yang direndahkan karena mereka merendahkan Al-Quran. Peristiwa banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita seperti itu. Dan alhamdulillah
Ini mahkota sudah disimbolkan di dunia sementara, ya. Saya sebut sementara, tadi juga saya sampaikan kepada Ustaz Suryani, tidak apa-apa kalau wisudanya ini terkait dengan SDIT Badrus Salam. Tapi kalau wisudanya terkait dengan tahfidz Quran, dengan tahfidzul Quran, jangan sampai ada istilah wisuda. Wisuda itu dari bahasa apa Bapak Ibu? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nanti serapan dari bahasa Jawa. Wis sudo, wis ki yo wis sudah, sudo ki nggih sampun rampung sudo. Jadi wisuda itu penegasan wis buyar, sudah selesai. Oke, tidak apa-apa sudah selesai selama proses belajar di SDIT Badrus Salam. Tadi sudah tersampaikan baik oleh guru, oleh Satsur, juga oleh perwakilan dari anak sekalian tadi. Tetapi untuk tahfidzul Quran dan thalabil ilmi, menuntut ilmi, tidak pernah sudo, tidak akan pernah sudo dan tidak boleh sudo. Penjelasan Nabi, penegasan kanjeng Nabi SAW sudah sangat tegas. Thalabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslim. Setiap muslim, maksudnya muslim dan muslimat di situ, wajib mulai dari sejak terlahir sudah diajari apa yang diajari, kalimat tauhid. Boleh dengan azan, boleh dengan qoma, boleh dengan bacaan-bacaan lainnya. Yang banyak disunahkan adalah azan dan qoma, semenjak lahir sudah diiringi. Apalagi ada yang kemudian membahas lagi sebelum lahir, masih di kandungan perut ibunya, itu sudah diperkenalkan ayat-ayat Al-Quran, entah itu dibaca oleh orang tuanya, terutama di dekat anak, spesial ibunya, atau mendengarkan. Itu sudah terbekali. Minal mahdi ilal lahdi, sampai di liang lahat. Ya, kalau kita yang mengikuti proses, di antaranya juga ada yang berpendapat tidak apa-apa menalkinkan pada saat prosesi pemakaman. Itu secara nilai itu akan mengingatkan orang-orang yang ikut memakamkan di sana. Bapak Ibu rahimakumullah, anak sekalian, Al-Quran ini tidak akan pernah berhenti. Dari sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yuqalu li sahibil Quran, besok di hari kiamat akan diserukan khusus kepada sahibul Quran. Sahibul Quran itu siapa? Sahib itu kalau bahasa kita ya sahib dewe, kan begitu misalnya. Ya, yang paling dekat dengan kita. Sahibul bait, orang yang pemilik rumah, yang mengenali betul rumah itu. Sahibul hajat, pemilik kegiatan atau pemilik urusan hajat tersebut. Sahibul Quran, yang betul-betul bersama-sama Al-Quran, lekat bersama dia, tidak pernah lepas dia bersama Al-Quran, dan Al-Quran pun tidak lepas dari dirinya. Dikatakan kepada mereka besok, Iqra, hei kalian, baca terus. Iqra wartaqi, sambil naik tangga. Tangga apa? Tangga derajat surga. Terus naik. Warattil, sambil naik, sambil mentartilkan. Bacanya enggak cepet-cepet, baca tartil. Tartil itu bacanya jelas, makhrajnya jelas, hukum-hukum tajwidnya jelas. Ya, kalau kita pernah mendengar murattal Al-Quran, ya seperti itulah tartil. Kalau kita pernah mendengar bacaan imam-imam tarawih, itulah bacaan tartil. Iqra wartaqi warattil, baca sambil naik tangga dengan membacanya secara tartil.
Kemudian fa inna manzilaka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena nanti derajat posisi tempatmu di surga nanti setinggi apa, itu sesuai dengan akhir bacaanmu yang kamu tartilkan itu ketika ada di dunia. Nanti besok kira-kira di hari kiamat nanti kita pegang mushaf enggak? Pegang Al-Quran enggak? Ketika suruh baca, Iqra, kalian baca, wacanan. Sing dhisik mbok waca ning donya iku. Kira-kira kita sambil baca dengan pegang Al-Quran enggak ketika di akhirat nanti? Tidak ada yang pegang Al-Quran. Karena menjelang kiamat saja, mushaf Al-Quran, tulisannya Al-Quran, tintanya Al-Quran sudah Allah angkat. Nanti mau kiamat, mau dihancurkan alam raya ini, tulisan Al-Quran itu sudah tidak ada tulisannya secara maktubatan, kitabatan, tintanya sudah hilang. Besok di hari kiamat kita tidak ada satupun yang pegang sesuatu. Tapi mereka yang sahibul Quran, Quran akan menjadi temannya saat dikubur. Dia siap menjadi syafi'an di ashabihi, menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Dan secara spesial dia nanti akan diminta untuk naik tangga sambil baca tartil. Berhentinya di tempat kamu nggak punya bacaan lagi, hafalannya sudah sampai di situ. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis yang sebetulnya sebagian ahli hadis memperselisihkan derajatnya, tetapi Masya Allah banyak dipakai untuk menyemangati dan diyakini ini menjadi satu hal yang tidak salah juga. Yang nanti di dalam hadis itu ada kalimat yang tadi sudah dipraktekkan oleh anak-anak kita semua, al-bisa walidahu tajan yaumal qiyamah, akan dikenakan mahkota bagi si sahibul Quran. Mahkota ini akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Hanya saja di depannya ada kalimat begini, man qara'al Qur'ana wa amila biha wa amila bima fihi qul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi nilai-nilai Al-Quran tersebut, besok pada hari kiamat dia akan menyerahkan, memakaikan mahkota itu kepada kedua orang tuanya. Digabungkan dengan hadis yang tadi kita bacakan, baca naik tangga terus sampai akhir hafalanmu, kalau kita bilang begitu ya, karena kita tidak pegang Al-Quran, mentoknya hafalan para sahibul Quran sampai di situ. Nah, sudah di situ. Nanti di derajat itulah dia akan memakaikan kedua orang tuanya di hari kiamat. Karena Al-Quran sebagai pemberi syafaat, sahibul Quran, anak kita yang sebagai sahibul Quran, pemilik bacaan dan amalan Al-Quran, Allah berikan hak khusus kepada dirinya mendapatkan voucher yang disebut syafi'an tadi, syafaat. Kalau vouchernya turah-turah besar sekali, tidak hanya untuk dirinya, tapi bisa dia ikutkan kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu, berbahagialah kita dan bersyukurlah kami juga di Yayasan Nahdlatul Salam ini, di SDIT khususnya, yang ikut bersama-sama panjenengan kami merintis, membuat fondasi kepada anak-anak kita Al-Quran. Yang ini jelas menseru, jangan berhenti sampai di sini. Pastikan rancangan berikutnya untuk selesai. Kalau tadi alhamdulillah juz 30, dilanjutkan sampai 30 juz, yang terus sampai mungkin
sampai mantap betul bacaannya, terus kita dampingi sampai nanti semoga Allah memudahkannya untuk mempraktikkan nilai-nilai isinya. Insya Allah dengan cara itulah kita akan mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai derajat yang saat itu putra putri kita akan menyematkan mahkota yang di dalam lanjutan hadis itu cahayanya itu bisa menyilaukan siapapun karena saking terangnya. Ini adalah keistimewaan luar biasa, dan ini menjadi hal yang mendasari pendidikan kita dijalankan dengan itu. Perubahan-perubahan sistem pendidikan yang kita sudah tahu lah, ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum, itu akan terus seperti itu. Hanya saja Al-Quran tetap akan seperti ya Al-Quran saja diturunkan, dan itu menjadi fondasi kita. Kita tidak terganggu kurikulum pendidikan